Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Widya Huda dengan NIM 180805680 akan mereview jurnal internasional. Tapi sebelumnya di sini saya akan menjabarkan jurnal yang akan saya review, yaitu dengan judul Most People Need Longevity Insurance Rather than an Immediate Annuity, yang dalam bahasa Indonesianya yaitu kebanyakan orang membutuhkan asuransi umur panjang daripada anuitas segera. Dengan autor atau penulis yaitu Don Erza, masuk dalam kategori jurnal analisis keuangan dan terbit pada volume 72 nomor 2 pada tahun 2016. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang yang melatar belakangi adanya jurnal atau tulisan ini, yaitu sejumlah besar orang ingin pensiun dalam dekade berikutnya atau lebih, bahwa mereka khawatir apakah mereka akan hidup lebih lama dari tabungan mereka. Nah, ini hanyalah beberapa dari banyak gagasan yang ditemukan dalam literatur. Mereka semua melibatkan efek positif dari beberapa bentuk anuitas dalam portofolio pensiun. Namun, anuitas langsung dibeli secara sukarela oleh hanya sebagian kecil pensiunan yang merupakan teka-teki anuitas. Nah, anuitas langsung sendiri adalah jumlah dari dua bagian. Salah satunya adalah anuitas tangguhan yang dimulai pada tanggal tertentu tanpa manfaat kematian sebelum tanggalnya. Nah, sisanya atau sebelum anuitas yang ditangguhkan itu dimulai adalah adanya polis asuransi jiwa terbalik dengan premi terbatas. Nah, polis terbalik itu secara efektif ditanggung oleh pemberi tunjangan dengan perusahaan asuransi sebagai penerima manfaat kebijakan yang menguntungkan sedikit pensiunan. Namun, anuitas yang ditangguhkan tersebut disebut dengan asuransi umur panjang dalam literatur adalah komponen berharga dari portofolio pensiun yang melengkapi komponen yang berfokus pada keselamatan dan pertumbuhan. Nah, di sini Amrix, Ferris, dan Warshawski tahun 2001 menunjukkan dengan menggunakan simulasi sejarah dan Monte Carlo bahwa dengan masukkan anuitas langsung ke dalam portofolio pensiun mereka, para pensiunan dapat memperdagangkan kemungkinan tingkat kekayaan akumulasi yang sangat besar untuk tingkat kepastian yang lebih besar daripada portofolio mereka yang menghasilkan pendapatan sepanjang hidup mereka. Nah, akibatnya anuitas mengurangi ketidakpastian masa depan mereka. Selanjutnya adalah secara konseptual, anuitas langsung adalah jumlah dua produk. Di sini akan dijelaskan dengan 4 gambar. Yang pertama ada gambar arus kas dengan anuitas segera. Nah, di sini pertama penting untuk dicatat bahwa angka yang digunakan dalam artikel ini tidaklah begitu penting, tapi mereka hanya berfungsi untuk membuat penjelasan lebih mudah. Di sini kita ingat bahwa biaya anuitas langsung yaitu $14,78. Jadi anuitas umur panjang berharga 17% dari biaya anuitas langsung. Nah, sedangkan pembayaran diilustrasikan pada gambar yang kedua ini. Disebut dengan pembayaran setengah belakang dari anuitas langsung. Nah, sebuah pertanyaan ini muncul, berapa sisa bagian depan dari anuitas langsung? Nah, pembayaran pada pertanyaan ini ditunjukkan pada gambar yang ketiga, yaitu gambar arus kas pada bagian depan anuitas segera. Ini adalah produk di mana perusahaan asuransi membayar $1 per tahun berlanjut selama pembeli masih hidup hingga usianya maksimum 84 tahun, dan pembeli membayar $12,26 di muka. Nah, sebenarnya ini adalah kebijakan seumur hidup terbalik dengan beberapa tikungan. Untuk mengetahui alasannya, ada pada gambar yang keempat, yaitu asuransi jiwa seumur hidup tradisional. Di sini kita melihat premi tahunan yang dibayarkan oleh pembeli polis seumur hidup bersama dengan uang pertanggungan sekaligus yang dibayarkan pada saat kematian oleh perusahaan asuransi. Sebagai ilustrasi, saya telah menunjukkan kematian terjadi pada usia 90
Angka tersebut yang relevan adalah $100 yang dibayarkan pada saat kematian dan premi tahunan yang diperlukan sebesar $4,43. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke bab apa yang diinginkan kebanyakan orang secara finansial setelah pensiun. Nah, di sini ada dua nilai ekstrem yang menunjukkan orang yang secara finansial menginginkan apa setelah pensiun. Nah, di sini ada dua ekstrem spektrum pensiunan, yaitu mereka yang memiliki aset besar dan mereka yang memiliki aset kecil. Nah, di salah satu ekstrem spektrum pensiunan adalah mereka yang memiliki aset begitu besar sehingga tidak ada peluang mereka untuk hidup lebih lama dari kekayaan mereka. Mereka memiliki kebebasan untuk membuat banyak pilihan dan tidak memiliki resiko umur panjang. Nah, asuransi umur panjang bagi mereka tidak akan diperlukan lagi. Sedangkan di ekstrem yang lain yaitu mereka yang memiliki aset kecil, sehingga bersama dengan program pensiun nasional ini mereka seperti contohnya yaitu jaminan sosial AS atau program pensiunan Kanada, mereka hampir tidak memiliki cukup untuk kebutuhan esensial mereka. Mereka hampir tidak memiliki pilihan yang tersedia bagi mereka. Nah, ada juga sebagian besar pensiunan tengah jalan yang tidak berada di kedua nilai ekstrem ini. Menurut definisi, memiliki cukup uang untuk membuat pilihan tetapi tidak terlalu banyak sehingga resiko umur panjang tidak menjadi masalah bagi mereka. Jadi mereka memiliki tiga tujuan yang didefinisikan secara luas. Salah satu definisi tersebut adalah keselamatan. Sudah diketahui dengan baik bahwa rata-rata pensiunan jauh lebih menghindari risiko daripada rata-rata pekerja karena tidak ada kesempatan lebih lanjut untuk menambah kekayaan dengan bekerja lebih lama. Yang kedua yaitu pertumbuhan. Menurut definisi, para pensiunan ini tidak memiliki cukup uang untuk memastikan bahwa uang itu akan bertahan seumur hidup mereka. Jadi mereka akan senang jika portofolio mereka tumbuh dengan harapan mereka dapat mempertahankan gaya hidup yang mereka inginkan lebih lama atau bahkan berakhir di kategori ekstrim teratas. Dan yang terakhir yaitu asuransi umur panjang, karena sekali lagi menurut definisi mereka tidak dapat memastikan bahwa mereka tidak akan hidup lebih lama dari uang mereka. Nah, bagaimana menyeimbangkan ketiga tujuan ini adalah pertanyaan yang mendasar bagi mereka. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik anuitas segera. Mereka yang memiliki aset cukup besar tidak pernah hidup lebih lama darinya, tidak memerlukan asuransi umur panjang, namun mereka mungkin menganggap anuitas langsung menarik karena memiliki dua karakteristik yang penting dan mendasar. Salah satunya atau karakteristik yang pertama adalah kontrak pendapatan tetap. Cadangan perusahaan asuransi didasarkan pada pencocokan aliran pembayaran terjamin yang diproyeksikan dengan investasi pendapatan tetap dan anuitas. Oleh karena itu, diberi harga dari kontrak pendapatan tetap yang tersedia sejauh pemilik aset ini memegang sebagian dari asetnya sebagai pendapatan tetap. Anuitas langsung mungkin merupakan pilihan yang menarik. Nah, sedangkan alasan utama yang didasarkan pada karakteristik penting yang kedua yaitu anuitas langsung, bahwa jika kita mengabaikan beban perusahaan asuransi, mereka menawarkan produk jaminan pendapatan seumur hidup termurah, bentuk yang memaksimalkan hasil peningkatan pengeluaran, menurut Scott Q. Selanjutnya yaitu menyeimbangkan tiga tujuan. Mari kita kembali ke kategori yang tadi yaitu pensiunan menengah yang disebutkan sebelumnya. Mereka tidak memiliki aset cukup untuk memiliki pilihan, tetapi tidak cukup untuk membiayai gaya hidup mereka yang diinginkan, sehingga usia akhir tabel kematian jika kita menganggap orang-orang tersebut sebagai program pensiun satu atau satu pasangan membandingkan aset mereka dengan jumlah yang dibutuhkan untuk membeli anuitas yang menjamin gaya hidup masa depan yang mereka inginkan. Nah, definisi saya ini tentang kategori mereka menyiratkan bahwa rasio dana pribadi mereka di bawah 100%. Selanjutnya yaitu mengapa membeli asuransi umur panjang daripada anuitas segera. Nah, selain bertujuan
Selain tujuannya terbatas yang dijelaskan sebelumnya, perspektif akal sehat memberikan alasan lain mengapa asuransi umur panjang adalah cara yang paling masuk akal untuk dilanjutkan. Nah, resiko dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yang didefinisikan secara luas. Salah satu jenisnya adalah resiko yang kemungkinan besar terjadi, yaitu probabilitas akan tinggi. Dan yang lainnya adalah resiko yang tidak mungkin terjadi, yaitu probabilitasnya sangat rendah. Dan pikirkan kembali dampaknya jika memang terjadi sebagai tinggi atau rendah. Nah, untuk resiko-resiko yang mungkin terjadi, tentu saja yang masuk akal adalah menganggarkan mereka apakah dampaknya tinggi atau rendah. Nah, untuk resiko yang tidak mungkin terjadi dan berdampak rendah, jika memang terjadi, kita cenderung mengabaikannya dan dalam penganggaran dan mengatasi penyesuaian kecil dalam pembelanjaan jika memang terjadi. Nah, kurang lebih seperti itu pemaparan hasil review jurnal internasional yang saya ulas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.